Kita memang sedih. Sayyidina Husain di hari Asyura 10 Muharram ini dibantai habis. Ya, dibantai habis. Beliau dan keluarganya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Assalamualaikum Abah. Mohon maaf tanya, bagaimana tanggapan Abah tentang peristiwa perang Karbala? Waduh, ini Karbala ini. Ini Karbala ini yang menyedihkan anak cucu Nabi. Ya. Yang membuat sedih kita, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dialami oleh kakek kami, yaitu Sayyidina Husain alaihissalatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau. Kalau kita mau cerita semuanya detail tentang Karbala, maka waktunya pun tidak bisa dan sangat sempit dan sangat menyedihkan. Tapi bentuk sedihnya kita diajar oleh guru-guru kita. Sedihnya orang dengan meninggalnya Sayyidina Husain bukan dengan teriak-teriak, ya. Meninggalnya dan kita mengenangnya bukan dengan memukul-mukul sampai melukai tubuh dirinya. Bukan itu tuntunan kita. Kita memang sedih. Sayyidina Husain di hari Asyura 10 Muharram ini dibantai habis. Ya, dibantai habis. Beliau dan keluarganya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Karbala itu tempat pembantaian. Ya. Kejadiannya di Asyura Muharram 10 Muharram. Sebelum itu Rasulullah SAW sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan akan terjadi di anak cucumu ini, Sayyidina Husain ini akan dibantai habis dan akan keluar darah besar dalam keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kalau saja seandainya seperti itu sudah dibabat habis, difitnah habis segala macam, apalagi di zaman sekarang. Jadi lumrah wajar anak cucu Nabi Muhammad SAW itu difitnah, dikucilkan, tapi di dunia terkucilkan, di dunia terhinakan, tapi di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husain minni wa ana min Husain, kata Rasulullah. Husain minni, saya dari Husain. Husain minni, Husain dari aku, kata Rasulullah SAW. Wa ana min Husain, dan saya dari Husain. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Husain. Ya, nanti insya Allah lain kali kita akan ceritakan tentang kemuliaan, keutamaan daripada Sayyidina Husain, ya, supaya kita tahu ini Sayyidina Husain itu, ya kan, syahid. Kalau dibunuh Sayyidina Husain, Hasan dan Husain ini semuanya dibantai. Cuma Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai habis. Sayyidi syabab ahlul jannah bil jannah. Allah. Yang keduanya naik dalam pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Rasulullah SAW sholat pun, ketika sujud, beliau pun naik keduanya di dalam pundaknya Rasulullah SAW, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat dari sujudnya sampai membiarkan keduanya lelah dengan sendirinya dan tertidur setelah bermain di atas pundaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, Ni'mal jamal jamalukuma. Allah, sebaik-baik yang kau tunggangi wahai anak cucu Nabi adalah yang kau tunggangi itu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Wa ni'mar raqib raqibuhuma, dan sebaik yang kau naiki, yang engkau berdua naiki, yaitu pundaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperumpamakan seperti itu, senikmat-nikmat, ya kan, kendaraan adalah yang kendaraan yang kau naiki, yaitu siapa? Di dalam pundaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya. Husain minni wa ana min Husain. Husain itu dariku dan anak, dan saya dari Husain, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil dalam peristiwa Karbala ini kita di Tarim Hadramut, khususnya guru mulia kami
tidak terlalu menceritakan secara detail ke awam, ya kan, supaya tidak salah persepsi mereka tentang Sayyidina Husain. Tapi wajib kita sosok anak Al-Bait, anak cucu Nabi Muhammad SAW, untuk mengetahui detail ceritanya bagaimana. Dan di sini ada pemfitnaan, pemboikotan, pembunuhan, pembantaian dan lain-lain karena iri, ujung-ujungnya tidak mau kalau anak cucu Nabi Muhammad SAW itu apa? Yang memimpin sebuah pemimpinan. Padahal mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak ada dalam diri mereka kegairahan alias kesenangan dalam memimpin suatu pemimpinan. Enggak senang, ya kan? Sayyidina Ali pun ya diberikan dan dibaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibaiat pun oleh Sayyidina Ali, anak cucu Nabi Muhammad SAW, mantunya Rasulullah SAW, dibaiat pun Sayyidina Umar. Enggak, mereka enggak butuh gitu-gitu. Tidak ada yang butuh dalam diri mereka apa? Suatu kepemimpinan enggak butuh. Jadi pemimpin enggak butuh diri mereka. Tapi memang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam anak cucu Nabi Muhammad SAW ini apa? Nah, semacam kalaupun kita lihat banyak dari mereka itu yang tertarik dari wajahnya, dari ucapannya, ada magnetnya gitu. Jadi mau nggak mau orang itu menjadikan dia itu pemimpin. Cuma memang ada dari yang pemimpin ini iri dengki, hasud dalam hatinya, naudzubillah min dzalik. Sehingga timbullah perencanaan untuk membunuh kakek kami Sayyidina Husain alaihi salatu wassalam, yaitu radhiyallahu taala anhu wa radhu'an, dan kita dapat berkahnya, ya kan, dibantai habis, disisakan satu, dan itu memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidi Sajjad, ya kan, yang setiap malamnya 1000 rakaat radhiyallahu taala anhu. Kalaupun itu tidak dalam keadaan sakit, kalaupun terbunuh, sudah anak cucu Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain meninggal, semua nggak ada, saya pun nggak ada semuanya. Memang Allah Ta'ala punya rahasia. Kenapa sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sampai sakit? Ketika mau keluar, umurnya kalau nggak salah 10 sampai 15 tahun. Ketika keluar, Sayyidina Husain pun mengatakan kepada Sayyidina Zainab, anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Zainab, masukkan itu anakku. Kalau tidak, akan dibunuh oleh orang-orang yang memang rakus dengan yang namanya pemimpinan. Akhirnya dibawa masuk pun, dipeluk pun, didudukkan anak tersebut hingga aman, dan lainnya pun sehingga cerita dibantai habis keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada namanya dari mereka mencoba menghinakan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dibantai, dibunuh, kepala pun ditebas, ya kan, saking begitu kejinya mereka. Orang kalau sudah rakus dengan jabatan itu, sudah tertutup hijab rasa sayangnya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rakus harta, rakus juga dengan jabatan, sehingga tertutup rasa kasih yang. Padahal setiap manusia itu diberikan oleh Allah Ta'ala apa? Diberikan Allah Ta'ala apa? Kasih sayang. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala tutup dengan jabatan, tutup dengan harta, itu semuanya tidak ada lagi. Yang penting saya dan saya, ini musuh saya, harus habis terlenyapkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak salah Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi, cintailah orang-orang di sekitarmu yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka Allah, penduduk langit, semuanya akan mencintaimu. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman, pecinta orang itu, ya kan, yang selalu sakno, kasihan dengan orang itu, maka yarhamuhur rahman, akan dicintai oleh Maha Rahman. Seperti itu. Dan masih banyak, insya Allah dalam kesempatan ya, kita akan jelaskan bagaimana detailnya Karbala ini, ya kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga selalu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, ketahuilah anak cucu Nabi Muhammad SAW itu diperumpamakan, dimisalkan
oleh Imam Al-Haddad, ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Dan Indonesia paling banyaknya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Tercatat dalam dunia, Indonesia ini paling banyaknya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Selama di kampung Anda, di negara Anda, di wilayah Anda masih banyak anak cucu Nabi, senanglah, bahagialah, engkau akan aman. Ahlul baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi, pengaman bumi. Apalagi engkau punya guru ahlul bait, ya kan, ente punya syekh, guru ente ahlul bait. Bahkan kita sering mendengar, man ta'allama ilman bi ahlil baiti sayamut al husnul khotimah. Orang yang mempunyai guru anak cucuku, kata Nabi Muhammad SAW, apa? Maka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka bahagialah, muliakanlah. Ya, kalaupun ada anak cucu Nabi Muhammad SAW yang tidak betul, jangan dibenci. Kalaupun engkau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, selamatkan dia, nasihati dia. Tapi nasihatnya pun jangan sampai membuat hati Nabi Muhammad SAW itu jerah dengan Anda. Diarahkan seperti ini, seperti itu, dengan uslub, dengan tata cara yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, alhamdulillah Indonesia masih banyak anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka Indonesia masih aman. Inna ahlal bait kasafinatun Nuh man raqibahan naja wa man takhallabi bil khair. Sesungguhnya anak cucuku Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Diperumpamakan seperti kapalnya Nabi Allah Nuh. Barang siapa yang menaikinya, mencintainya, mengikutinya, dia akan aman. Barang siapa yang khilaf, alias dia memperanginya, ya kan, alias dia membencinya, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah dalam kesempatan kita akan ceritakan tentang masalah Karbala. Gak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan episodenya pun seterusnya insyaallah. Mudah-mudahan ya cukup bagi kita keyakinan Sayyidina Husain mati dalam keadaan syahid. Dan syahid mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau cinta dengan Sayyidina Husain, bagi kelompok-kelompok yang mempunyai adat istiadat yang tidak betul, dengan memukul-mukul, dengan melukai-melukai daripada tubuhmu, ketahuilah Sayyidina Husain pun kalaupun hidup maka akan melarangmu untuk berbuat seperti itu. Maka Sayyidina Husain pun akan senang kalaupun perayaannya dengan doa, mendoakan beliau, dapat berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita jabarkan tentang masalah Asyura, alias tentang masalah Karbala. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Sayyidina Husain insyaallah, kan? Dan mengungkap cerita Husain ini sebagian orang-orang takut, padahal ceritakan nggak apa-apa. Ada orang mengatakan kalau orang cerita Sayyidina Husain timbulnya ke firqah atau kelompok seperti ini, ya kan? Yang penting caranya betul, ya, tidak bertolak belakang dengan ajaran syariat, maka insya Allah akan dapat berkahnya seperti itu.